Pak Eko juga menyampaikan supaya Boy bisa cerita-cerita lah sama teman-teman di ITERA. Terus ada temanya memulai Biro Arsitektur. Jadi Biro Arsitektur ini sebuah proses di mana kita menjadi bagian yang atau instansi yang tidak hanya sendiri ya, jadi satu badan yang bisa bekerja sama dengan instansi lain secara lebih lebih resmi ya. Jadi sebelum jauh sampai ke soal biro, kalau saya izinlah untuk berdiskusi tentang bagaimana sih sebenarnya saya sampai punya biro ya. Jadi sebelumnya begitu. Jadi saya mengenal arsitektur itu di tahun 96 karena di situ saya menjadi mahasiswa arsitektur di Institut Teknologi Aditya Warman. Jadi saat itu saya nggak tahu ya bagaimana arsitektur itu, yang saya tahu tuh hanya menggambar bangunan begitu ya. Kemudian karena saya hobi juga menggambar, saya rasa arsitektur ini cocok gitu sama saya gitu. Nah, kemudian saya belajar dan ternyata ketika masuk di perkuliahan, sebentar ya. Jadi di perkenalan arsitektur awalnya saya melihat ini sebuah sekolah yang banyak menggambar, kemudian hitung-hitungan teknik dan lain-lain gitu. Namun setelah mengenal, ternyata saya merasa ini satu tempat di mana hal yang saya cari-cari, karena sejak dahulu saya tuh senang hal-hal kegiatan ya, pertukangan begitu ya. Kemudian suka gambar-gambar juga gitu ya. Ternyata arsitektur ini kayaknya tempat yang tepat banget gitu dengan saya gitu. Nah, saya menyelesaikan pendidikan saya selama 4 tahun ya. Jadi kalau masa-masa SMA itu agak-agak sekolahnya ngasal gitu, waktu kuliah sebenarnya sekolahnya ngasal tapi bisa cepat gitu selesai. Mungkin karena itu tadi ya, saya suka gitu ya, jadi kayaknya beban untuk belajar atau untuk menyelesaikan tugas-tugas itu nggak terlalu menjadi beban, malah satu kesenangan gitu ya. Nah, lulus dari Institut Teknologi Aditya Warman, saya langsung berharap bahwa saya ini harus jadi arsitek gitu. Jadi ketika lulus ada beberapa tawaran ya, karena ya nggak GR, saya kebetulan lulusnya dengan cum laude waktu itu, Pak Eko ketua jurusan ya Pak Eko. Jadi saya lulus, kemudian ada beberapa tawaran pekerjaan, namun saya melamar itu di konsultan arsitek ya, konsultan arsitek. Gajinya waktu itu kecil banget ya, jadi 2000 itu tahun itu gaji 750.000. Namun ada tawaran di Hoka Bento waktu itu untuk di divisi development, gajinya kurang lebih 2 juta. Kemudian ada tawaran juga di Jakarta itu di salah satu properti terkenal ya, gajinya 2.400.000 gitu. Nah, ini saya bimbang nih, dari sisi uang itu pasti kayaknya kita lebih senang yang yang hasilnya banyak gitu. Nah, tapi rasanya saya ini mau jadi arsitek, saya takut nanti saya malah bukan ke arsitek kalau seandainya saya terima di Hoka Bento ataupun di properti ya, di developer gitu ya. Nah, lalu saya ambil di konsultan, itu namanya Pensil Design Konsultan di Bandung, dan di sana mulai mengenal bekerja di konsultan ya. Kemudian di sana awal-awal dari konsultan saya tuh jadi drafter, kemudian mulai menemanin arsitek untuk ikut
berkonsultasi dengan klien-klien gitu. Nah, kemudian saya juga kadang-kadang karena teman saya atau senior saya arsitek ini mungkin ada hal-hal yang belum terjelaskan, mungkin saya bantu juga menjelaskan apa yang saya pikirkan begitu ya. Nah, kemudian nggak lama ya, kurang lebih hanya 6 bulan saya di drafter, saya diberikan kesempatan untuk langsung jadi asisten arsitek gitu ya, karena sudah mulai diminta dari konsep arsitek, saya diminta untuk mewujudkan itu dalam bentuk-bentuk gambar ya. Jadi di sebelah kanan ini gambar-gambar di tahun 2000. Saya mencoba mewujudkan beberapa konsep-konsep, terus saya dengan teknik-teknik manual, gambar dan air gitu. Nah, ini saya juga terpengaruh ini dari desainnya Pak Eko nih di sini. Atapnya itu dari atap arsitek lab ITB ya. Mengeksplor arsitektur Sunda, kemudian waktu itu ini rumah orang Belanda di Dago Pakar, kemudian saya jadi asisten arsitek, dan di proses desain ini juga saya langsung jadi dalam proses pematangan desain. Saya tahun 2001 awal di kantor itu diminta jadi junior arsitek lah begitu ya, jadi arsitek tapi masih junior, masih dibimbing sama langsung owner konsultan, tapi sudah dipercaya untuk bisa berkomunikasi langsung bersama klien ya. Jadi ini satu proses ya, pembelajaran di mana saya ikuti itu dari proses bekerja ya. Kalau beberapa teman yang saya lihat memang ada juga yang langsung membangun atau usaha freelance sendiri langsung begitu ya. Kalau saya memang belajar dulu di konsultan, sehingga saya ada masa kurang lebih 2 tahun ya belajar di konsultan, mulai dari proses awal, dari penggambaran, kemudian mendokumentasikan gambar-gambar, kemudian bahkan pada waktu saya menjadi asisten arsitek, saya sudah bertugas untuk mengecek gambar-gambar drafter gitu. Jadi pulang dari keliling misalnya ke lapangan melihat proyek, saya harus kembali ke kantor. Di kantor itu sudah ada gambar-gambar dari teman-teman drafter. Saya membatik lah istilahnya begitu ya, mereview, sampai saya waktu jadi arsitek pun begitu ya pekerjaan. Jadi memang itu harus ternyata itu proses yang saya lalui yang membuat saya mungkin menjadi lebih memahami ya, mensinkronkan desain dengan kondisi di lapangan, mensinkronkan budget dengan desain, belajar dari senior-senior gitu. Ini sebuah proses ya. Jadi dan ini tahun 2000 itu ada beberapa juga saya di luar kantor juga membuat desain sendiri secara freelance, jadi modal-modal pengetahuan. Ini awal-awal saya mendesain. Waktu itu saya dapat pekerjaan yang biasa kita ya, kalau arsitek-arsitek awal itu setelah kita bekerja, kemudian keluarga-keluarga kita sudah lumayan percaya begitu ya, karena saya aktif di gereja, ada beberapa jemaat yang punya ingin bikin villa, ingin bikin hotel gitu ya. Nah, jadi mulai percaya desain tahun 2002 setelah keluar dari konsultan, saya sudah mulai mandiri. Jadi waktu saya di konsultan tempat saya bekerja itu, dia namanya di Pencil Design, itu konsultan terus dia punya divisi bangun ya, jadi dia design and build. Dia ada divisi desain, saya di divisi desain, kemudian dia punya juga pelaksana bangunan, walaupun kantornya berbeda tapi ownernya sama, jadi dia di divisi pelaksanaan, sehingga koordinasi pelaksanaan dan desain itu menjadi satu yang melebur gitu ya. Ini satu satu hal lain ya yang juga memberikan satu proses yang baik dalam mewujudkan sebuah desain. Nah, jadi di dalam desain-desain awal ini pun saya mencoba dekat dengan para
konstruktor lah begitu ya. Jadi sehingga walaupun badannya lain ya, tetapi visinya sama gitu. Jadi pendekatan-pendekatan, komunikasi, menjadi teman gitu dengan kontraktor itu ternyata di awal-awal karena saya masih sangat muda waktu itu, saya lebih banyak mendengar dari kontraktor, orang-orang sipil ya yang lebih senior begitu. Terus saya yang juga mau experience mencoba material-material baru itu dikasih pandangan-pandangan begitu ya. Jadi kadang-kadang kita yang arsitek-arsitek ini merasa sering merasa sudah bisa gitu ya, cepat gitu. Padahal kadang-kadang tukang-tukang di lapangan itu lebih mengenal material dan karakter bangunan, karakter bahan maksudnya. Ya. Jadi belajar banyak, terlibat langsung juga di proses-proses pelaksanaannya untuk mengawasi begitu. Ya ternyata banyak temuan, banyak hal yang dipelajari, banyak hal yang ditemukan, banyak kesalahan. Ya kita di waktu kuliah ya, saya pernah juga ditegur sama Pak Eko itu saya bikin waktu tugas akhir saya bikin rumah sakit gede-gede itu Pak Eko bilang bikinnya nggak usah gede-gede amat, yang penting benar gitu kan. Tapi setelah di lapangan ternyata bikin satu unit cottage itu juga kalau kita bicara tentang bagaimana drainase air hujan di lingkungannya, kita bicara tentang perawatan mereka nanti bagaimana, kemudian kita bicara tentang curahan air hujan yang menerpa ke material, kemudian bagaimana mengkonstruksinya mudah, terus ada kaitan kalau bisnis itu murah begitu ya. Jadi mulailah apa yang disampaikan oleh guru-guru waktu di bangku kuliah itu munculan ya kembali gitu kan. Dulu waktu diminta atapnya tolong ini bangunan dinaungi dong gitu ya supaya dia nggak terlalu sulit perawatannya gitu. Tapi waktu kuliah tuh saya tuh agak kok harus begitu gitu ya. Kok kan kita harus bereksperimen ya bentuk harus begini begono ya gitu ya. Nah tapi ternyata ya bukan berarti itu nggak boleh, tapi proses itulah yang akhirnya diikutin. Ini saya bikin sebelah paling kiri itu ada cottage ya, salah satu hotel di Lembang. Kemudian ada villa yang disewa-sewakan juga. Kemudian ini ada salah satu korban saya juga ya yang di dekat ITB ya, di Gelap Nyawang nih Pak Eko. Mungkin sering dilihat ini. Jadi ini hotel juga ya. Jadi banyak juga sepertinya kita itu berdialog dengan desain kita sendiri dan berdialog dengan maunya klien ya. Klien kalau soal bisnis dia dialognya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan kamar yang banyak, bagaimana supaya orang mau datang lagi, bagaimana supaya orang nyaman dan membayar agak tinggi pun menjadi merasa tidak rugi ya. Nah, itu dari sisi klien permintaannya gitu ya. Sedangkan arsitek terkadang-kadang waktu awal-awal itu bagaimana supaya desain ini keren sehingga karya saya keren ya begitu ya. Tapi akhirnya proses-proses di mana dialog belajar untuk berkomunikasi, berdialog dengan tukang, berdialog dengan pelaksana, kontraktor, berdialog dengan klien ya. Terkadang-kadang waktu awal-awal itu banyak gambar yang memang tidak seperti yang digambar di pelaksanaannya begitu ya, banyak proses-proses yang perubahan lah atau apalah gitu ya, hingga komunikasi saya pikir menjadi hal yang sangat penting di awal-awal berpraktek ya. Nah, selanjutnya setelah ini terlalu cepat sebenarnya saya ini bilang di tahun 2006 tuh saya udah mungkin kalau dibilang jadi prinsipal yang sesungguhnya kompetensinya belum sampai. Namun saya menganggap diri saya ingin menjadi seorang yang sudah masuk ke prinsipal arsitek. Padahal di sini saya baru berpraktek sekitar 6 tahun ya. 6 tahun saya di sini saya masuk S2 tahun
2003, kemudian selesai tahun 2006 sambil kerja ya. Jadi kebetulan saya waktu S2 itu mengambil jurusan perancangan arsitektur ya. Di S1 saya ketemu Pak Eko, di S2 juga saya minta rekomendasi guru saya Pak Eko, kemudian di dalam S2 kebetulan saya ikut program yang pertama sekali, mungkin kalau waktu itu ITB belum punya PPR, jadi ini satu simulasi ya di masa S2 itu. Jadi tahun pertama di S2 perancangan arsitektur itu, kami itu disimulasikan waktu itu memang Pak Eko juga menjadi leadernya di situ, dosen utamanya. Itu studio profesional 1 namanya. Studio profesional 1 itu kita diperkenalkan bagaimana mulai masuk kepada penawaran-penawaran instansi ya. Jadi instansi itu apakah itu swasta atau pemerintah. Nah, itu dia melakukan tender begitu ya. Melalui beauty contest seperti itu ya. Nah, jadi ternyata itu ada prosesnya ya, untuk memilih seseorang atau satu instansi atau badan usaha atau konsultan untuk bisa menangani proyek tersebut. Ya, itu ada namanya tender lah, lelang atau. Nah, jadi waktu itu di simulasi studio kita itu dibagi kelompok menjadi beberapa orang. Satu kelompok itu seperti seakan-akan sebagai konsultan ya, tim konsultan ya. Jadi waktu zaman saya kuliah itu kebetulan kami hanya ada 10 orang, jadi itu ada 4 konsultan lah gitu seakan-akan ya. Jadi masuk pagi pulang sore, kemudian kita bikin penawaran, kemudian dilelang, terus yang penawarannya terbaik itu yang menang, kemudian masuk ke tugas. Ya, ini simulasi yang baik sekali saya pikir ya. Itu menjadi modal yang cukup kuat ya buat saya ketika lulus. Oh, ternyata kita harus bikin dulu penawaran dengan konsep awal bagaimana, big thinking kita seperti apa, untuk ini kita tawarkan begitu kepada klien. Kemudian ada ya istilahnya kalau di proyek itu ada usulan teknis begitu ya, kemudian ada usulan biaya dan lain-lain. Untuk biaya perencanaan ya, bukan usulan biaya bangunan. Usulan biaya perencanaannya berapa ke konsultan yang akan dibayarkan, nah, itu yang ditenderkan. Nah, lulus dari tahun 2006 itu dengan modal sekolah, kemudian tadi ada modal pengalaman belajar. Jadi saya kerja full itu 2000 sampai 2003, kemudian mandiri 2003 mulai dari S2 itu sambil kerja, sambil desain, sambil ngejob juga di konsultan. Di Bandung tuh kan banyak konsultan ya. Jadi saya freelance di beberapa konsultan ya. Jadi uang sekolahnya ya dari situ ya. Jadi sambil sekolah bisa sambil sekolah ini bayar sendiri ya, sama sekolah dari hasil kerja, bisa beli sepeda motor ya. Kemudian ada rezeki juga, ternyata bisa beli mobil dan bisa beli rumah ya jadi dalam proses sekolah itu ternyata kalau kita mau kerja keras di masa itu saya senang sekali, memang betul-betul sibuk ya. Jadi sambil sekolah, sambil bekerja, terus tanggung jawabnya juga besar begitu ya. Dan saya pikir ini satu proses yang melatih untuk tetap konsisten dalam memberikan yang terbaik ya. Kemudian saya mulai lagi masuk ke sudah lama ingin menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia di Bandung waktu itu, tapi belum terwujud. Terus ya tertunda sampai akhirnya karena saya sudah bekerja di salah satu konsultan di Bandung ya, kemudian freelance waktu itu. Kemudian waktu itu tsunami tahun 2004 ya di Aceh. Itu banyak kali proyek ya dari Badan Rekonstruksi katanya. Jadi Badan Rekonstruksi Aceh, sehingga tempat saya bekerja sama konsultan, kemudian mengajak, yuk kamu bantu deh kerjaan di Aceh itu, Sumbagut, Sumatera bagian utara, pokoknya kawasan sana. Kita buka PT
Pradita Maza waktu itu namanya, PT Pradita Maza Pradita Utama ya. Jadi kamu jadi ini ya. Ya. Maaf, izin. Ya, silakan Bu. Ya, ini kameranya sepertinya ada masalah ya, Pak Boy, atau bagaimana, belum terlihat ini. Kenapa ya? Iya, Ini dari panitia atau bagaimana? Kalau untuk PPT-nya terlihat, tapi Pak Boy-nya presentasi kameranya gelap gini. oh, nggak apa-apa lah, yang penting slide-nya. Oh ya, oke. Ya baik, silakan. Ya baik. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini oke ya. Jadi saya lanjutkan. Terima kasih Bu Diana untuk diingatkan. Jadi kembali saya masuk ke ke Sumatera Utara. Saya mulai masuk proyek-proyek di Aceh, kemudian langsung ngelit sebuah, jadi pimpinan cabang lah di sana, konsultan di Medan. Kemudian proyeknya kita di Aceh ya. Mulai dari situ saya sudah punya tanggung jawab lah, karena saya sudah sudah ada konsultan ya sebagai direktur cabang waktu itu ya, sebagai direktur cabang, bekerja di proyek-proyek di Aceh. Kemudian saya akhirnya mengurus anggota IAI, dan saya langsung mengurus sertifikat saya karena saya sudah punya beberapa pengalaman desain. Langsung saya bisa masuk ke arsitek media ya. Jadi beberapa proyek-proyek yang waktu saya di konsultan, waktu saya awal-awal bekerja juga banyak proyek-proyek yang cukup besar ya. Nah, ini dia yang penting ya saya sampaikan kepada adik-adik ya. Jadi teman-teman lah ya, saya bilang. Jadi saya beruntung pernah mendapatkan pendidikan S2 dengan konsep profesi ya, keprofesian ya. Di sana saya belajar berpraktek terutama tentang etika dan peran kita sebagai arsitek begitu ya. Jadi sehingga saya bisa menempatkan diri, saya ini bukan sekedar pekerja, tapi saya ini memang betul-betul menjadi bagian yang penting di dalam proses itu gitu. Jadi kalau klien punya hotel, klien punya rumah, klien punya itu, sebenarnya kita bukan sekedar pekerja di situ. Kita sebagai arsitek, orang yang bukan soal kita paling memahami, tapi kita sudah punya peran yang sangat besar menentukan space di mana mereka akan tinggal, space di mana itu akan menjadi bisnis mereka gitu ya. Jadi kalau kita mengerjakannya itu dengan setengah hati ya, maksudnya sekedar gitu, mengambil proyek banyak, tapi kerjaannya sekedar. Itu sebenarnya kita itu kalau istilah orang Medan itu katanya mengotori periuk sendiri gitu ya. Nah, jadi kuantitas proyek ya kita perlu gitu. Tapi kalau seandainya secara kualitas kita nggak mampu mewujudkan itu menjadi satu hal yang membuat kita bangga dan kita senang, saya rasa lebih baik jangan diterima untuk mengejar kuantitas. Nah, jadi ini pengalaman yang penting sekali yang saya lihat ya, ada beberapa teman kolega yang memang kerjanya memang mencari proyek ya sebanyak-banyaknya, kemudian membagi-bagikan dengan teman-teman dan lain-lain begitu ya, jadi agen proyek ya. Saya pikir kalau untuk menjadi arsitek ada perasaan saya itu kalau di share ke teman itu malah saya merasa rugi ya. Kenapa merasa rugi? Saya nggak berkesempatan memberikan pikiran desain dan apa yang saya ketahui untuk orang tersebut gitu ya. Nah, jadi kalaupun memang dibantu, saya selalu sebagai prinsipalnya ya. Jadi prinsipal itu saya, konsep besarnya saya, kemudian teman-teman itu bisa membantu dalam merincinya lebih dalam gitu ya, menerjemahkannya lebih dalam gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang proses yang dibuat oleh Ikatan Arsitek Indonesia, bagaimana untuk menjadi seorang arsitek itu ada PPR, kemudian nanti ada magang. Ini sebenarnya jangan dipandang sebagai satu penghalang untuk menjadi arsitek. Ya, kalau dulu saya kebetulan sangat beruntung mendapatkan proses itu secara alami. Ya, saya bekerja di konsultan,
kemudian dapat senior arsitek yang bagus, yang memberikan arahan, pandangan dan seterusnya. Itulah proses pemagangan yang sebenarnya tapi langsung bekerja gitu ya. Nah, jadi kecenderungan belakangan saya melihat ya, karena saya juga mengajar ya beberapa waktu gitu, dari tahun 2000-an saya sudah jadi dosen juga. Saya lihat mahasiswa itu lulus langsung bikin PT atau bikin CV karena orang tua punya uang begitu ya. Tapi buktinya nggak stabil gitu. Jadi banyak sudah proyek, akhirnya orang nggak percaya gitu ya, dan dia dikenal bukan sebagai arsitek ya, sebagai agen proyek dan lain-lainnya. Saya pikir kalau kita memang mau jadi arsitek ya bentuk dulu diri kita, memahami dan memilih itu sebagai profesi yang mulia, memberikan pengetahuan kita gitu. Kemudian tahun 2016 saya juga meregister untuk menjadi ASEAN Arsitek ya. Mudah-mudahan setelah saya cek-cek kemarin itu kayaknya orang yang bermarga ya, pertama ASEAN Arsitek saya, dan di Sumatera kayaknya waktu itu masih saya yang pertama yang jadi ASEAN Arsitek ya. Jadi ternyata di sini pun terlihat kami waktu itu di Sumatera Utara untuk jadi ASEAN Arsitek itu ada 9 orang. Saya yang lolos yang waktu angkatan itu untuk mendapat register. Saya nggak tahu apakah karena saya banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang cukup kompleks masalahnya, terus ada pekerjaan-pekerjaan yang banyak master planning ya, jadi seperti ada spesialisasi lah begitu ya. Jadi arsitek ini juga nggak serba bisa semua hal gitu ya. Nah kebetulan dulu waktu saya di konsultan, setelah konsultan rancang bangun itu, waktu saya sambil kuliah di S2 ITB, saya itu bekerja sama dengan konsultan yang banyak mengerjakan urban design ya, terus master planning. Jadi di situ saya sudah mulai belajar, ternyata bekerja sama, berkolaborasi dengan disiplin lain ya. Ada orang ahli budaya, ada orang ahli planologi, ada ahli hukum, ada saya sebagai arsitek gitu ya, mulai berkolaborasi waktu di S2 gitu. Jadi ini sebuah proses membuat saya itu sebuah keberuntungan dan sangat syukuri, jadi pengkayaan saya secara pribadi ya. Nah, lalu setelah berpraktek di Aceh, banyak proyek ya, saya sudah mulai ke tim leader ya. Walaupun secara konsep desain banyak keluar dari saya, tapi secara project leading juga langsung dipegang oleh saya ya. Jadi di mana teman-teman banyak tenaga ahli lain yang datang dari Bandung waktu itu untuk mengerjakan banyak proyek ya. Ada ahli struktur, ada ahli mekanikal, ada ahli elektrikal, ada struktur pun itu ada yang struktur substruktur ya, ahli fondasi ya, geotek, ada memang ahli yang tentang abstruktur ya begitu ya, ketika terlibat di proyek-proyek besar ya. Nah, di masa-masa saya berpengalaman proyek 8 tahun begitu, saya sudah mulai belajar menjadi seorang tim leader lah begitu. Tapi masih proses belajar, bahkan ini ahli-ahli struktur yang datang, ahli planologi yang ikut menjadi tim tenaga ahli kami itu para senior. Jadi karena saya orang yang yang senang belajar lah begitu dengan para senior. Jadi walaupun saya adik gitu ya, saya masih di bawah, mereka yang mengarahkan, saya mau begitu. Jadi tim leader tapi diarahkan begitu ya. Jadi belajar menjadi tim leader, saya bilang konteksnya. Ya. Kemudian setelah tahun 2009 pekerjaan-pekerjaan di Aceh itu sudah mulai habis, BRR sudah tutup. Memang niat kami pada waktu itu saya kembali ke Bandung karena memang saya ada rumah di Bandung ya, di Lembang waktu itu rumah. Tapi keluarga sudah saya boyong ke sini waktu itu ke Medan. Terus tahun 2009 saya sudah merasakan bahwa bergaul sudah mulai dibangun dengan teman-teman konsultan di Medan. Kemudian sejak saya 2008 gitu udah mulai bergabung di IAI, kenal-kenal dengan teman-teman di IAI. Kami sadar bahwa ternyata saya harus menetap begitu. Karena apa? Karena ternyata orang yang sekolahnya ke Bandung, ke Jakarta,
sekolahnya ke Pulau Jawa gitu, dari Sumatera Utara ini banyak, tapi tinggalnya di sana gitu. Jadi banyak sumber daya manusia sebenarnya dari sini, dari Sumatera Utara, atau nanti dari Lampung begitu, sekolah di mana gitu, tapi tidak kembali ke kampung gitu. Nah, jadi akhirnya saya pilih, saya harus membangun kampung ya, ya supaya supaya nggak supaya cita-citanya agak besar lah begitu, saya coba branding, saya mau membangun Indonesia dari wilayah barat gitu lah kira-kira. Dari dunia konstruksi dan arsitektur begitu. Jadi saya harus menjadi bagian yang membangun di kawasan Indonesia bagian barat begitu. Jadi kampungnya harus orangnya harus ada begitu. Dan itu sudah saya sampaikan juga ke teman-teman yang sekolah di Bandung ya. Saya mulai ajak, yuk kita di proyek di Medan dan sekitarnya gitu, supaya kota kita juga nggak ketinggalan gitu ya. Jangan Bandung aja yang keren gitu ya, atau Jogja atau Semarang begitu ya, karena padahal di sana terlibat juga banyak putra-putra Sumatera begitu. Nah, jadi orang-orang Sumatera harusnya kembali ke kampung ya. Jadi saya mendirikan perusahaan PT Brahma Wahana Cipta tahun 2009, konsultan yaitu bergerak di bidang arsitek, yaitu arsitek tim. Jadi Brahma Wahana Cipta itu disingkat jadi Brahma Wanta ya. Jadi nama saya memang Brahmawanta, terus dicari-cari kepanjangannya cocok juga gitu, Brahma Wahana Cipta. Jadi tempat saya untuk menciptakan wahana, begitulah wadah saya begitu. Nah, jadi di dalam perusahaan itu ada arsitek tim, kemudian ada tim interior ya, kemudian ada urban design ya, ada beberapa peluang juga yang cukup besar kita challenge, kemudian melibatkan beberapa ahli ya urban design, teman-teman yang memang punya kepakaran di bidang itu secara langsung gitu ya. Jadi dalam proses-proses ini pun banyak belajar, ada planning juga. Jadi kita sudah mulai masuk ke tender-tender ya perusahaan dan lain-lain ya. Hanya banyak tantangannya ternyata ya, tantangannya di perusahaan dan bekerja sama dengan instansi ya, terutama instansi pemerintah gitu ya. Ya saya ini dunia pendidikan, jadi saya pikir ini kita perlu bahas sejak dini ya. Jadi di dalam dunia konstruksi saya sampaikan seakan-akan urusan komitmen fee ya, dan lain-lain itu hal yang lumrah begitu ya. Misalnya ada proyek, kemudian si A diarahkan untuk menjadi seorang pemenang begitu ya. Kemudian sudah ada kesepakatan ilegal di belakang, ada bahagian dari jasa yang harus dibagikan begitu ya. Nah, jadi ternyata yang dihadapi bersama dengan beberapa instansi ya, itu ada kaitan itu ya. Ini saya pikir kalau bikin biro administratif atau apa itu mah gampang ya. Jadi datang aja ke notaris, bayar aja, segala urusan surat menyuratnya kelar ya. Tapi ternyata sebuah biro, sebuah PT itu modal dasarnya menurut saya adalah etik ya, etik dan etos. Jadi saya secara hati nurani itu nggak sejahtera ya hati saya ya. Jadi proyek saya waktu itu banyak, kemudian ya omset dari konsultan itu saya rasa per tahun kami bikin target lah ya, mungkin bisa di 2 miliar ke 3 miliar per tahun omset ya. Terus kita punya big tim ya, jadi saya ada arsitek ada sampai 12 orang ya, begitu ada ada tim lain ya selain arsitek ya, yang belum lagi tim yang di luar dari staf tetap begitu ya. Berjibaku dengan bahan, dengan pekerjaan begitu. Kemudian selesai pekerjaan itu harus ada yang dibagikan begitu ya. Bahkan kadang-kadang lebih banyak yang dibagi ya, karena untungnya nggak banyak begitu, karena kita menggunakan ahli memang benar-benar ahli yang diajak bekerja sama terus dibayar sesuai dengan rate yang baik begitu kan, untuk mendapatkan kualitas yang baik dan demi hasil kerja yang baik. Tapi ada beban di mana harus menyetorkan anggaran sekian sehingga harus menurunkan kualitas dan lain-lain. Ini yang akhirnya menjadi dilema.
dalam proses perencanaan ya. Saya nggak tahu ini menjadi satu ekosistem yang umum ya dilaksanakan oleh para senior seperti itu begitu. Jadi saya merasa tidak nyaman, saya merasa ini bukan hal yang membuat positif ketika tim yang besar ini pun dengan bulanan yang cukup besar buat saya keluarkan ya, mungkin kami 75 sampai 100 juta saya harus keluarkan tiap bulan untuk gaji, untuk apa segala macam, sehingga saya sebagai direktur utama itu kan sebagai sudah lebih hal-hal terkait dengan bisnis ya, pemimpin badan usaha jadinya gitu. Kalau nggak diambil pekerjaannya, kita ada cost yang sangat besar. Kalau diambil pekerjaannya, hati kita nggak sejahtera ya. Itulah kondisi-kondisi di mana tidak sehatnya dunia konsultansi bahkan konstruksi di Indonesia ya. Tapi kalau kita berani ngomong itu disuruh tanya buktinya ya sulit ya, karena kita bukan orang yang bisa membuktikan dan merekam bukti-bukti itu yang terjadi ya. Tapi faktanya itulah di lapangan, jadi sudah menjadi rahasia umum. Nah, apa yang ingin saya pesankan ya ini di kesempatan ini bahwa saya membayangkan ya di sini ada guru saya, ada Pak Eko, ada teman-teman sejawat saya IAI, ya, ada adik-adik ya. Jadi berpraktek kita dasarnya adalah profesional adalah etik. Nah, ketika saya sudah mempunyai ini slide saya kosong memang ya, jadi supaya fokus dengan apa yang saya sampaikan. Ketika kita sudah mulai tidak jujur mulai dari pikiran ya. Jadi arsitek itu kan proses penciptaan itu ada 2 fase ya. Satu mental creation, kedua adalah physical creation. Jadi mewujudkan secara mental atau hal yang tidak fisik ya. Kemudian mewujudkan secara fisiknya yaitu konstruksi ya. Nah, ketika di urusan mental creation-nya, penciptaan desainnya, kita sudah tidak jujur begitu. Nah, ini satu hal yang bibit yang kita tanam menjadi hal yang tidak baik ke depan. Jadi bisa dikatakan jangan-jangan kantor-kantor ya jangan-jangan ya ini kan diskusi ya, jangan-jangan kantor-kantor yang ada saat ini ya itu kabar-kabarnya kan banyak terjadi ya. Kita lihat KPK menangkap si A, menangkap si B, kantor bupati ditangkap dan lain-lain. Jangan-jangan arsitek dulunya ya sebelumnya atau biro konsultan perencananya dulunya terlibat hal-hal korupsi pada waktu mulai dari mental creation-nya, waktu mulai merancangnya, waktu mulai membahas gagasannya gitu. Nah, jadi bibit itu sudah ditanam ya, bibit korupsi itu. Jadi jangan salahkan ketika bangunan itu dilaksanakan, kemudian jadi tempat orang dan akhirnya bibit korupsi yang ditanam itu berbuah. Nah, jadi saya merenung bahwa arsitek harus jujur, ya. Arsitek harus punya etik dan tidak ikut dalam hal-hal yang berbau koruptif, ya. Memberikan komitmen fee, ya. Ya begitulah ya. Jadi maksud saya adalah kita harus merdeka dalam mulai dari desain tidak dipengaruhi konflik of interest atau kepentingan-kepentingan yang merendahkan karya kita dan keprofesian kita. Ya, kemudian ini satu proyek juga yang di DPRD Medan ya begitu sulit dalam prosesnya begitu. Kemudian ada proyek yang swasta ya begitu ya. Nah, walaupun kalau kita di daerah ya misalnya di Lampung, di Pekanbaru, di Jambi, sampai di Sumatera Utara juga sebenarnya nggak terlalu banyak proyek-proyek swasta yang besar ya. Di Jakarta, dan lebih sedihnya kadang-kadang begini, orang Medan ya, kemudian punya proyek rencana besar bikin hotel, bikin apa, jemput arsiteknya tetap dari Jakarta begitu ya. Itu kadang-kadang membuat kita kesulitan. Jadi tetap harus bermain di pemerintah dan agak sulit keluar dari situasi itu. Tapi saya memutuskan untuk tidak. Jadi ini unik nih, ini sharing nih ya. Jadi setiap saya dimintain lah begitu untuk membantu satu dinas atau satu saya clearkan dari awal.
Pak, kalau kita ada soal-soal komitmen fee, kayaknya bukan bekerja sama dengan saya deh, itulah kira-kira yang saya sampaikan. Jadi supaya clear dari awal, jangan saling sakit hati. Tapi kalau memang clear, tidak ada permintaan-permintaan khusus, ini satu kesempatan yang sangat saya harapkan, dan saya berjanji akan memberikan yang terbaik yang saya bisa, gitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar ya. Kemudian mulai proyek-proyek di swasta juga ada, ya saya banyak mengerjakan proyek-proyek pemerintahan. Perusahaan saya tetap berjalan, kemudian karena proses tadi saya mulai berpikir terlalu banyak beban untuk tiap bulan harus mengeluarkan ratusan juta. Kemudian kami merampingkan ya, jadi saat ini dan sudah mulai 4 tahun yang lalu konsultan kami itu tidak banyak lagi. Jadi yang banyak itu tim luar. Kami hanya 5 orang ya, jadi 3 orang arsitek atau 3 orang arsitek, kemudian ada administrasi 2 orang ya, jadi kita ramping lah begitu ya, jadi tidak terlalu terbeban dengan kejaran proyek dengan pengeluaran yang terlalu besar setiap bulan, jadi lebih tenang, lebih feel free, kemudian bisa memilih proyek gitu ya, kemudian banyak mengerjakan swasta. Nah, satu hal ya, itulah kurang lebih yang saya dapatkan dari proses berkonsultan, dan saat ini PT kami, biro kami malah sekarang banyak mulai ke arah desa ya. Jadi ini mungkin agak berbeda ya. Jadi dari sebelum-sebelumnya ya, mungkin banyak konsultan cerita tentang pembangunan, bagaimana bisa mendapatkan proyek yang besar ya. Bukan berarti kita menolak proyek yang besar di perkotaan, bukan. Kalau boleh ya memang dapat yang besar-besar juga ya proyek ya di konsultan kita. Namun saya melihat ada peluang di mana Indonesia itu akan meletakkan sumber pendapatannya kepada kepariwisataan ya. Jadi perkebunan, tambang itu mulai diperkecil, tapi diharapkan ke arah kepariwisataan. Nah, Indonesia kalau bicara pariwisata, selalu apa sih yang diandalkan oleh negara kita ya? Negara kita itu mengandalkan kultur ya, atau budaya yang ada di kita ya. Pertanyaannya, budaya yang bisa ditunjukkan kita itu ada di mana? Di desa, ya itu yang pertama. Kemudian alam ya, landscape ya. Pak Eko juga banyak ahli fotografi ya, seorang fotografer, foto-fotonya bagus-bagus ya di desa. Yang dijual itu desa ya. Sehingga sebenarnya masa depan pariwisata Indonesia saya bilang adalah desa. Ya. Tapi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya yang ke desa? Kita arsitek. Sedikit sekali ya, semua maunya ke kota gitu ya. Nah, desa-desa kita itu banyak sekali potensinya, besar sekali potensinya, tapi arsiteknya orang-orang yang berpendidikan dalam perancangan kawasan, perancangan desa, perancangan arsitektur itu nggak banyak dan nggak ada di desa tinggal gitu ya. Nah, jadi saya lihat ini ada satu peluang yang besar sekali ya, menjadi champion arsitek-arsitek yang bersama dengan masyarakat desa ya. Kenapa tidak ya membangun biro atau bahkan konsultan pribadi, membangun studio, kemudian bekerja sama dengan desa-desa ya. Jadi setelah lulus, mulailah pikirkan bagaimana kita membangun desa. Gitu. Nah, ini waktu saya masih SMA gitu ya, Iwan Fals itu udah ngomongin tentang desa ya. Desa harus jadi kekuatan ekonomi ya. Warganya tidak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Ini dari lagu Iwan Fals, lagu Desa. Nanti itu udah lama kali, mungkin mahasiswa itu belum lahir ya. Coba nanti searching di YouTube ya, Desa Iwan Fals. Nah, nanti dengerin. Jadi itu sudah lama disampaikan, tapi ini belum membumi buat kita yang belum banyak arsitek-arsitek yang berpikir kalau aku nanti akan menjadi arsitek di desa. Nah, saya saat ini tadi Pak Eko sampaikan ya bahwa hal positif dari
pandemi adalah kita bisa bertemu nih, kita bisa bertemu di Lampung ya, di website di judul saya tadi kan sharing di ITERA ya. Seakan saya sekarang ada di Lampung gitu. Nah, artinya tapi saya ada di Medan. Artinya belajar dari desa pun ketika infrastruktur internetnya ada, proyek di USA juga bisa dikerjakan, kira-kira begitulah. Nah, jadi ini kesempatan yang baik dari manapun kita bisa bekerja. Nah, kita di desa dapat udara segar, dapat pemikiran-pemikiran bagus, dapat inspirasi, kesehatan baik ya, kemudian bisa berbakti. Tapi proyek-proyek bisa nggak kita kerjakan di luar? Ya bisa, nggak apa-apa kan bisa. Namanya kita arsitek, bisa mendesain di mana aja ya. Nah, saya mulai banyak mendalami atau mengikuti desain-desain, mengintervensi desa ya, bekerja sama secara finansial mungkin nggak besar-besar amat, tapi kerjanya nggak rumit-rumit amat juga gitu ya. Jadi bisa mengerjakan banyak desa sebenarnya dalam waktu yang sama gitu. Kita hanya banyak ngobrol, banyak diskusi, kemudian kita sudah punya inspirasi ya begitu. Ya, ini juga saya kerjakan di perusahaan kami mengerjakan ini memang proyeknya pemerintah untuk membantu korban Sinabung ya, erupsi Gunung Sinabung ya, ada 2.500 kakak yang 2.400 sekian kakak yang harus di relokasi. Kemudian saya mendapat bagian membantu di relokasi tahap kedua. Ya, jadi sudah ada existing tahap pertama, saya mengembangkan di tahap kedua ya. Jadi tahap pertama memang dikejar cepat oleh TNI yang kerjakan tanpa desain yang begitu persiapan yang matang ya. Kemudian jatuh ke kami. Di sini sebagai arsitek yang kebetulan saya adalah putra daerah Karo. Kemudian saya coba menerjemahkan di mana arsitektur tradisional itu, nah kebetulan sekali nih. Jadi waktu saya tesis ya nih S2, saya mengambil judul itu transformasi arsitektur Karo. Jadi saya mempelajari juga banyak tentang budaya dan arsitektur. Jadi di arsitektur Karo saya mengambil 3 kata kunci, yaitu kultur, tutur, dan arsitektur ya. Jadi bagaimana budaya menciptakan tutur. Tutur itu di dalam bahasa Karo itu sistem kekerabatan, menempatkan orang posisi rumahnya di mana atau posisi tinggalnya di mana dari antara setting dari sebuah kampung. Nah, kemudian di dalam satu rumah itu ada 8 keluarga, satu atap rumah, satu naungan ya, kayak rumah kalau di Kalimantan itu kan rumah panjang ya, jadi banyak puluhan orang ya, puluhan keluarga. Nah, kalau di masyarakat Karo itu dia ada 8 keluarga di dalam rumah itu. Nah, masing-masing keluarga ya, ini ada kotak di bagian bawah ya, yang ada kotak merah-merah itu ada dapur ya. Jadi ada 4 dapur, ada 8 keluarga. Jadi masing-masing dapur itu, masing-masing 2 keluarga satu dapur itu, mereka satu dapur dari sedapuran istilahnya. Mereka itu bisa saling ngobrol ya. Kamu masak apa ya? Bahkan tidak bisa melihatkan orang tidak punya lauk kan begitu, saling sharing ya. Jadi dapurnya sharing ya. Kemudian posisi pintu pertama itu siapa? Itu adalah marga yang memiliki kampung. Kemudian yang kuning itu yang mengambil darah atau keluarga yang mengambil anak perempuan mereka ya, begitu ya. Jadi ada saya nggak detail ke hal penamaannya, tapi kira-kira ada sistem kekerabatan yang menentukan siapa menempati kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini kurang lebih kira-kira 5 meter kali 4 meter gitu ya. Ada rumah yang berbeda, ada yang bisa besar ya, cukup 5 kali 5 ada begitu. Nah, jadi itu konteks dulu. Kalau sekarang mungkin akan sulit kita buat satu rumah karena ini tidak berdinding ya. Ini hanya seperti kain saja begitu pemisah antara ruang ini. Jadi pada saat tidak tidur itu kan dia di partisinya tikar gitu ya, digantung. Nah, pada saat tidak tidur itu terbuka saja kayak blong begitu, hanya ada nampak dapur 4 begitu ya. Nah, jadi di arsitektur yang saya rancang di
bangunan pengungsi Sinabung ini saya buat dia menjadi kelompok kafling ya. Jadi 8 kelompok kafling untuk satu kelompok keluarga ya. Jadi rumahnya dibarisin berjejer 4, kemudian di depannya 4, kemudian dua-dua rumah itu dapurnya berbarengan ya begitu ya. Jadi menerjemahkan kembali konteks arsitektur yang dulu ke dalam konteks yang sekarang begitu ya. Jadi enggak dalam satu rumah lagi, rumahnya masing-masing tapi kekerabatannya tetap. Nah, ini ketika saya memaparkan di Kepala BNPB, ya, Gubernur Sumatera Utara, kemudian ada Bupati ya. Jadi waktu peresmiannya ya. Jadi ini satu konsep bagaimana kawasan ini bisa menjadi kawasan wisata ya. Jadi desa wisata sebagai relokasi juga sebagai desa wisata yang kita harapkan menjadi ya menjadi tumbuh begitu ya ke depan karena masa depan kepariwisataan ya. Oke. Nah, kemudian ada juga desa namanya Desa Buluh Awar. Desa Buluh Awar ini ada di Deli Serdang. Deli Serdang ini lagi hit nih ya. Kemarin kan Demokrat katanya KLB-nya kan di Deli Serdang ya sekitar dekat inilah kira-kira radius 5 km lah dari Partai Demokrat kemarin kongres luar biasa. Nah, jadi ini desa di mana kami mendampinginya ya. Desa ini dulu adalah pertama kali kekristenan diperkenalkan di kawasan Tanah Karo dan ini wilayahnya Deli Serdang. Jadi dibangun menjadi desa spiritual lah ya, desa wisata rohani begitu ya. Nah, jadi ternyata dengan desain yang baik, dengan pendampingan yang baik oleh orang yang kompeten, itu masyarakat desanya dengan sangat semangat. Dan positifnya adalah apa? Pemkapnya sendiri akan pemerintahnya akan senang gitu, sudah dapat program yang bagus ya, konsep yang baik gitu, mereka mendukung semua. Jadi kami bersyukur. Jadi dari begitu sulitnya membangun tempat ini, begitu arsitek masuk dan membuat visinya yang kuat, tahun ini pemerintah sudah menyiapkan 20 miliar untuk membangun jalan, untuk membangun homestay di rumah-rumah desa, membangun hunian, menata sungai. Pemerintah daerah langsung mengucurkan anggaran gitu. Nah, pertanyaannya kan kalau tadi saya mengerjakan waktu saya hanya pikir di kota begitu ya, ini ratusan orang, ratusan keluarga merasakan manfaatnya, bahkan masa depan mereka untuk kepariwisataan ini akan makin baik, mudah-mudahan ya begitu ya. Nah, jadi kawasan desa itu kita zoning ya, di mana wisata spesial turismenya, di mana mass turismenya atau wisatawan yang kebanyakan bisa menikmati alam, bisa refleksi, bisa tempat merenung ya, bisa tinggal di dalam hutan, camping dan lain-lain ya. Buat orang desa sepertinya nggak mungkin ya, biasa-biasa aja kan, sawah lah lain-lain gitu ya. Tapi buat kita, buat orang kota itu sesuatu hal yang sangat dahsyat dan mewah gitu. Bisa mendapatkan tempat yang seperti itu tertata dan lain-lain. Sehingga setelah disampaikan, pemerintah daerah itu sangat senang dan mensupport begitu ya. Nah, ini satu konsep yang saya pikir terjadi banyak sekali potensi di desa-desa kita, tapi belum dilirik ya. Buat kita mungkin nggak sulit-sulit amat gitu ya, buat teman-teman yang sudah punya kompetensi ya, membuat zoning itu bukan hal yang sulit, mengkonsep, kemudian membuatkan sequence, ini suasana seperti apa, bahkan kalau adik-adik mahasiswa itu kalau membuat mengedit gambar ya, after dan before ya, sebelumnya begini, setelah diintervensi jadi begini begitu ya, dengan Photoshop, dan itu dengan sangat mudah ya. Namun di masyarakat desa, di pemerintahan kita itu menjadi satu masukan-masukan yang sangat besar ya, dan bermanfaat gitu. Nah, ini yang ke depan biru saya rasa sangat baik, apalagi untuk mula-mula awal-awal kita menciptakan karya-karya kita punya tempat yang begitu banyak yang indah, tapi hanya dipakai, hanya menghasilkan bawang ya, yang kadang-kadang juga kemarau panjang terus nggak jadi panen dan lain-lain gitu ya. Jadi ada unsur kepariwisataan yang bisa dimasukkan dan sangat membantu orang banyak gitu. Ya, saya mendapatkan site-site yang menakjubkan begitu ya, yang hanya batu-batuan, yang
tadinya bekas tambang, kita bisa pikirkanlah supaya itu menjadi lebih baik. Kemudian saya berpikir juga saat ini konsultan kami akan bekerja sama dengan industri ya untuk bisa membuat rumah-rumah portable ya, jadi untuk kebencanaan misalnya, jadi cepat dibangun. Kemudian bahkan terinspirasi dari rumah di ladang ya, Mai Barung. Barung itu bahasa Karo yang artinya adalah rumah di ladang ya. Jadi dulu ada budaya orang tinggal beberapa waktu di ladang karena pekerjaan yang padat supaya tidak bolak-balik pulang jarak yang jauh dengan jalan kaki, maka berhunilah, ini shelter lah gitu di ladang gitu ya. Nah, pemerintah kita ini sekarang bagaimana Indonesia itu ke arah ketahanan pangan ya. Jadi kita sebenarnya sudah bisa juga bekerja dari desa, kemudian menyiapkan tempat hunian yang baik, shelter yang baik di perladangan supaya apa? Ladang-ladang itu produktif. Kalau ladang-ladang produktif kan berarti ketahanan pangan akan semakin meningkat ya. Jadi ini yang kita buat ya, kami meng-create project-project lagi, jadi tidak lagi terlalu banyak berpikir bagaimana mendapatkan tender, bagaimana ini, nggak berpikir begitu ya. Kalau disuruh diminta oke, kita dengan senang hati, tapi kalau bertarung untuk tender dan segala macam cara itu kita sudah mulai tinggalkan. Kita mulai meng-create project seperti ini. Ya ini di workshop saya mulai membuat ini belum selesai ya, rumah portable tadi yang bisa dibongkar pasang kita bisa bikin di workshop. Kita set up di lokasi hanya 3-4 hari sudah selesai begitu ya. Ini bisa jadi rumah bencana, bisa rumah wisata, bisa rumah kebun, bisa banyak sekali. Atau mungkin orang yang baru menikah ya, ada mamahnya punya tanah di samping rumah, kemudian kita bisa rumahnya nggak terlalu besar, bisa membangun shelter ini dan cukup nyaman ya. Sebagai arsitek harus bisa membuat nyaman lah ya, compact design ya. Jadi raknya ada di dalam ya, dapurnya ada di dalam, kamar mandinya ada di dalam, walaupun hanya 6 kali 3 meter ya, kemudian ada tambah kamar mandi sedikit ya gitu ya. Nah, ya jadi desain pun yang ditawarkan bukan lagi, maksudnya tidak hanya hal-hal yang mewah ya, yang bagaimana gitu ya. Kita memanfaatkan bahan-bahan yang bekas ya. Ini gudang saya. Jadi gudang, karena saya juga ada tim pelaksana kemarin ya, gudang saya renovasi ya. Ini saya sekarang ada di Desa Tembung ya, jadi kira-kira 5 atau 6 kilometer dari kantor ya. Ini ada ladang di sinilah kira-kira begitu ya. Ini jadi base camp ya, tempat nongkrong, tempat apa ya, dari gudang ya begitu ya. Kita buat bahkan ini semua mebel-mebelnya dari kayu-kayu bekas bekisting ya dan lain-lain ya. Jadi biro kami tetap beroperasi sebagai biro arsitek, kemudian proyek-proyek yang digalang adalah di desa-desa ya. Ada apresiasi dari beberapa teman ya, saya katanya masuk dalam 100 tokoh inspiratif atau Karo inspiratif ya katanya ya. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih, ada apresiasi dari kawan-kawan dari Jakarta ya begitu. Kemudian sekarang kami berkolaborasi PT Brahma dengan komunitas Lidi Desa. Lidi Desa itu adalah lestari destinasi desa. Jadi kepariwisataan desa juga punya ancaman ya, itu jelas. Sehingga ancaman itu harus kita perhatikan supaya tidak terjadi pengerusakan terlalu banyak akibat dari kegiatan kepariwisataan. Maka Lidi Desa itu adalah lestari destinasi desa. Ya, jadi di sana ada para teman-teman yang startup, ada teman-teman yang ahli arsitektur ya, ada teman-teman planner, kemudian ada teman-teman ahli bidang pendampingan masyarakat begitu. Kita membuat satu komunitas untuk mengawal kawasan-kawasan wisata di pedesaan supaya jangan berubah menjadi kekotaan ya begitu ya. Jadi wisatanya harus kelestariannya harus tetap dijaga. Jadi arsitek ke desa kenapa tidak begitu ke depannya. Terima kasih Ibu Diana, saya banyak ngocehnya, tapi saya harapkan ini bermanfaat.
Oke, baik. Terima kasih Pak Boy. Ini suatu pengalaman yang luar biasa, sharing yang luar biasa. Oke, untuk bisa langsung ke pertanyaan nanti di akhir mungkin bisa saya simpulkan begitu ya dari Wajah saya udah kelihatan ya? sudah, sudah baik. Oke, ini bisa langsung ke pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan ya dari dari Ferdinand ya, saudara Ferdinand. Bagaimana cara meningkatkan profesi arsitek di mata masyarakat? Meningkatkan apa tadi? Ya, sebentar. Bagaimana cara meningkatkan nilai profesi arsitek di mata masyarakat, terkhusus di daerah? Nah, harga gambar desain kita dianggap murah, kurang penting dan lain-lain, padahal kita sudah bersusah payah membuatnya. Nah, oke, mungkin bisa dijawab langsung. Ya, begini ya. Jadi memang itu dialami oleh semua teman-teman yang berpraktek ya. Jadi penghargaan atau apresiasi pada desain ini belum semua seperti yang kita harapkan ya. Tapi kita bersyukur ya, di mana sekarang waktu awal-awal kita dulu saya berpraktek itu pengalaman hampir sering terjadi ya, terutama di daerah ya, belum bisa mengapresiasi. Nah, akan jauh lebih baik nanti ya, ketika zaman kawan-kawan atau adik-adik ini, di mana saat ini sudah ada undang-undang arsitek ya. Jadi tahun 2017 kemarin ada undang-undang tentang arsitek. Wah, hebat ini arsitek sudah punya undang-undang ya. Tapi kita itu sebenarnya terlambat, tapi ya sudah tidak apa. Karena orang-orang sudah punya undang-undang sejak lama begitu di negara lain ya. Indonesia termasuk terlambat tapi tidak apa-apa. Nah, arsitek sudah diatur ya, apa tanggung jawabnya, lingkup kerjanya ya. Undang-undang itu juga melindungi klien atau melindungi pengguna jasa supaya arsitek ini taat dalam aturan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Dan sebaliknya begitu. Jadi prakteknya sudah dilindungi. Kemudian ada PP ya. Nah, ke depan ini PP sudah muncul, namanya PP nomor 15 tahun 2021 bulan Februari kemarin keluar. Nanti coba dibaca ya, adik-adik mahasiswa itu jangan canggung membaca peraturan ya, supaya paham. Oh, ternyata arsitek itu tugasnya seperti ini. Dan otomatis dengan tugas yang jelas dan dilindungi undang-undang, mudah-mudahan mengenai salary atau fee-nya pun akan mengikuti ya begitu. Jadi kalau saran saya untuk yang muda-muda itu jangan berpraktek sendiri. Semuanya berusahalah untuk mendekati para senior untuk magang. Kalau kamu magang itu kamu akan memutus waktu panjang belajar ya. Jadi harusnya punya pengalaman mendesain gedung yang besar itu kita harus di atas 10 tahun atau 5 tahun ya. Nah, ini bisa dalam waktu 3-4 tahun kita sudah banyak memahami permasalahan-permasalahannya gitu. Jadi korbannya nggak banyak. Jadi pertanyaannya tadi, gimana kalau supaya kita itu bernilai? Ya begitu, kita jangan berbuat salah, jangan banyak berbuat salah. Potensi-potensi yang berbuat salah itu adalah praktek mandiri yang belum punya pengalaman. Ya, kita masih baru lulus, kemudian sudah berusaha untuk praktek mandiri tanpa ada pemagangan atau pengetahuan, transfer pengetahuan dari yang lebih senior. Akhirnya apa? Nanti rumah yang kita bangun itu atau yang kita desain itu perawatannya sulit. Kemudian ternyata kosnya jauh daripada yang direncanakan. Kemudian banyak hal-hal lain lah begitu yang akhirnya mengecewakan pengguna jasa itu. Nah, akibatnya apa? Berarti kita sama-sama merendahkan keprofesian kita karena image-nya berarti pakai arsitek juga bangunan kacau kok. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita jaga. Maka saya menyarankan harus ikut dengan yang senior dulu, magangkah namanya atau bekerja. Nah,
kebetulan yang tadi saya sampaikan, saya bersyukur mengalami proses itu ya, walaupun belum ada proses pemagangan waktu itu dari Ikatan Arsitek Indonesia secara langsung, tapi saya melalui proses itu. Tapi mahasiswa ini kan akan PPR ya untuk mendapatkan, kalau berdasarkan undang-undang, kalian ini tidak bisa menjadi arsitek kalau tidak ber-STRA ya, namanya surat tanda registrasi arsitek. Nah, untuk mendapatkan STRA itu bagaimana? Kamu harus lulus ujian kompetensi. Nah, untuk lulus ujian kompetensi syaratnya ada, kita harus magang dulu dengan arsitek. Jadi ada rekomendasi nanti oleh arsitek untuk bisa atau rekomendasi dari IAI untuk bisa kamu ikut ujian kompetensi. Nah, kira-kira begitu, Ibu. Oke, ya baik. Semoga bisa menjawab ya, Saudara Ferdinand. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Saudara Anggi Cahyani. Apa yang harus dijawab jika kita ditanya oleh orang atau calon klien, kenapa kita harus pakai arsitek? Mohon maaf sekali lagi, Bu. Oke, baik. Putus-putus Mungkin tadi. ya baik. Apa yang harus dijawab jika kita ditanya oleh orang atau calon klien, kenapa kita harus pakai jasa arsitek? Mungkin demikian. Oh ya. Nah, jadi itu banyak pengalaman ya yang kita temui. Sebenarnya klien itu sama seperti kita ya. Kalau ya ini mungkin nggak sama persis, tapi bisa dimirip-miripkan. Kalau kita sakit gitu kan, kita kan nggak bisa memilih obat, nggak punya pengetahuan untuk memilih obat. Kita ke dokter gitu ya. Nah, kalau berarsitek, kalau klien itu juga sebenarnya dia belum tentu belum tentu tepat apa yang dia mau gitu ya. Jadi pertama kita tanya saja maunya apa gitu, misalnya ya. Saya ini praktek awal-awal kalau saya dalam bersama klien ya. Yang pertama itu kan adalah programming ya, berdiskusi, ngobrol-ngobrol, kemudian kita buat program. Program saya ngobrol itu ibu misalnya mobilnya garasinya untuk berapa unit mobil. Oh, untuk 2 unit mobil kita hitung ya, satu mobil misalnya 2,5 meter, kemudian 2 mobil berarti 5 meter, misalnya kan panjangnya sekian, nah ini berarti sekian meter persegi. Terus dihitung satu ruang, sehingga dari maunya si ibu ya, dari si keluarga ini, pas dihitung ternyata rumahnya bisa 600 meter persegi gitu. Ya. Kemudian dari 600 meter persegi itu kita sampaikan bahwa penganggaran saat ini kira-kira membangun rumah misalnya 5 juta rupiah per meter persegi ya, untuk kualitas yang lumayan lah begitu. Nggak mewah sekali, tapi sudah berkualitas, misalnya 5 juta kali 600 berarti 3 miliar. Begitu kita bilang 3 miliar, matanya melotot kan begitu. Kenapa? Karena budget dia ternyata cuma 600 juta atau 800 juta gitu kan. Nah, maka artinya apa? Dia nggak tahu apa yang dia mau dengan apa kekuatannya. Nah, arsiteklah yang membantu, mengarahkan, ya, mengidentifikasi dan mendialogkan, membentukkan desain yang cocok untuk dia. Nah, jadi proses untuk itu memang kita sebagai arsitek itu menjadi tugas kita, selalu mengedukasi terus. Sampai hari ini saya sudah berpraktek kurang lebih 20 tahun ya, 21 tahun. Nah, tapi setiap ketemu sama klien saya harus edukasi terus tentang keprofesian kita. Makin ramai kita yang mengedukasi keprofesian kita, maka makin mulia, makin baiklah keprofesian kita. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini ada selanjutnya dari pertanyaan Aldo ya, Aldo.
setelah lulus dari pendidikan arsitektur, sebaiknya magang. Nah, ini tadi mungkin pernyataannya Pak Boy tadi ya, membutuhkan 2 tahun menjadi drafter, baru berani membuka biro secara mandiri. Nah, ini menurut pendapat Pak Boy nih, berapa tahun nih waktu yang tepat setelah lulus untuk membuka biro secara mandiri? Iya, jadi di dalam aturan Ikatan Arsitek Indonesia itu sudah diatur dan itu mengikuti dari UIA ya, jadi satu organisasi arsitek dunia dan Ikatan Arsitek Indonesia itu adalah anggotanya ya begitu. Nah itu sebenarnya untuk kesetaraan kita supaya kita diakui sebagai arsitek yang bisa berpraktek dimanapun, kita harus mendapatkan proses yang sama dengan apa yang mereka dapatkan di luar sana. Nah, jadi kita lulus kalau mereka 5 tahun pendidikan, di Indonesia 4 tahun pendidikan. Maka di Indonesia pendidikannya adalah 4 tahun plus 1 tahun. Jadi PPR-nya 1 tahun. Jadi itu kita setara dengan pendidikan mereka. Nah, pendidikan arsitektur. Kemudian untuk berpraktek, mereka ada masa magang selama 2 tahun. Nah, magang selama 2 tahun, kemudian itulah syarat untuk menjadi untuk boleh uji kompetensi untuk terregister secara sah dan legal berpraktek arsitek. Nah, ketika kita sudah pegang uji kompetensi dan terregistrasi sebagai arsitek, ya sudah bisa bikin biro. Sudah bisa bikin biro. Nah, jadi waktu magang itulah digali ilmunya sebanyak mungkin, karena pun kalau kita biro juga pasti ada proses kan yang saya bilang tadi kan, tidak perlu prosesnya jangan terlalu besar. Ya kesempatan besar ya melibatkanlah, misalnya masih baru masih muda, kemudian ya mungkin ya kan si ini pamannya gubernur gitu ya. Nah jadi menurut saya baik diajak seniornya yang dianggap baik senior di sekitar atau bahkan senior di Ikatan Arsitek Indonesia yang lain di Jakarta atau di Bandung atau dimanapun. Nah, bekerja sama gitu. Jadi transfer knowledge-nya berjalan terus. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Saking ini banyak nih pertanyaannya, Pak Boy, nggak apa-apa ya. Nah, ini bertanya ini. Nah, ini apa ini yang menjadi modal utama untuk membangun sebuah biro? Nah, khususnya nih bagi pemula nih. Nah, gimana, Pak Boy? Silakan. Ya, saya dulu membangun awal studio itu bersama teman-teman ya. Jadi awal sekali kita ada 3 tim, dulu namanya Wastu Art, itulah yang mengerjakan perencanaan-perencanaan di beberapa cottage, Lembang dan lain-lain ya. Jadi kenapa harus tim ya? Yang pertama kalau kita bekerja sama dengan pengaturan aturan main yang jelas, itu semangatnya tambah. Jadi ada kontrol dari yang mengontrol kita ada, kita mengontrol teman juga. Nah itu dia. Jadi untuk awal-awal sebelum belajar nanti lama-lama proses sendiri kok kita bisa mengontrol ini kita ya, semangat kita, mood kita pelan-pelan nanti akan bisa gitu ya. Tapi untuk awal saya teamwork, kemudian ya kalau marketing tanda kutip begitu ya, dengan 3 orang kan lebih hebat dibanding dengan 1 orang ya gitu ya. Jadi saya tim, bahkan dulu awal-awal tim kami 1 angkatan, kemudian mulai tim ini bekerja sama senior-senior ya, jadi ngeblend di konsultan. Jadi tim work kami itu ngeblend ke salah satu konsultan sehingga kami mendapat sub pekerjaan dari konsultan-konsultan ini. Nah, jadi tanggung jawabnya kan jadi besar karena apa? Karena sudah mulai presentasi di instansi ya begitu ya. Jadi menyiapkan bahan presentasi itu kan nggak bisa sendiri. Tapi kalau kita mau menggaji orang kan kita juga belum punya uang. Nah makanya caranya adalah ngetim. Ngetim ya itu bisa sebenarnya dimulai dari perlombaan sayembara. Dulu tim kami ini terbentuk dari lomba, dari sayembara ya, lama-lama jadi kompak lalu bentuk tim begitu. Jadi tim ya menurut saya untuk awal-awal.
Oke, baik. Selanjutnya nih ada pertanyaan nih dari ya ini dari Bapak dosen nih Pak Rindi Perdana ini. Nah, apakah ada negosiasi nih dengan klien ya terkait penawaran harga jasa arsitek? Ya, ini terutama ketika mengacu pada billing rate Inkindo. Wow, mohon di-share nih pengalaman Pak Boy nih ketika mengajukan penawaran pada klien ya harga jasa terkait billing rate. Ini pertanyaan susah ini. Susah dijawab. Pertanyaannya gampang, jawabnya yang susah. Jadi gini ya, ada billing rate Inkindo ya. Jadi billing rate Inkindo itu hitungannya adalah month ya. Jadi bulanan dari orang yang ikut terlibat dalam sebuah proyek begitu. Nah, saya sih sebenarnya kalau bicara tentang jasa arsitek sebenarnya nggak setuju juga ya, nggak setuju banget gitu dengan yang dari Inkindo. Kenapa? Karena menurut saya pekerjaannya berbeda ya. Misalnya di Inkindo itu kan tidak disebut, di billing rate Inkindo itu kan tidak disebut ya sebenarnya nilai arsitek berapa, semua sama ya. Jadi mechanical electrical juga segitu, ahli lain juga segitu ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pendidikan, tidak melibatkan. Jadi kalau saya melihat ya, sebenarnya arsitek itu, ini mungkin saya ya, kita itu ada di jasa industri konstruksi kreatif ya. Jadi kita bukan hanya di jasa konstruksi gitu. Jadi dia ada jasa industri konstruksi kreatif. Nah, kita ngeliding kalau di jasa konstruksinya ya biasa lah. Tapi ada hal-hal yang memang pada dasarnya arsitek itu bekerja juga seperti seorang seniman, walaupun lebih teknis ya gitu ya, ada teknis gitu. Nah, jadi saya kurang setuju dengan bukan kurang setuju ya. Saya nggak pernah menawarkan pekerjaan konsultan dengan itu, kecuali dia sifatnya kan yang biro ya, yang resmi ya. Kalau yang di konsultan kalau penawaran di swasta kita biasanya dengan persentase ya, dengan persentase biaya. Jadi misalnya arsitektur atau komplit misalnya ya, kita di arsitektur saja, nanti dia cari sendiri konsultan strukturnya, dia cari sendiri konsultan mekanikal elektrikalnya. Biasanya kalau perusahaan besar begitu, berpisah, arsitektur dipegang oleh Brahmawanta, kemudian struktur dipegang oleh siapa, nah gitu ya kalau yang besar. Tapi ada juga yang proyeknya nggak terlalu besar ya, rumah tinggal, biasanya kita yang meng-hire teman-teman di luar yang lain ya. Nah, jadi penting sekali saya pikir tentang arsitek ini jangan sok bisa ya. Itu juga saya tanamkan ke teman-teman, jangan sok bisa. Walaupun bangunan hanya 2 lantai ya, gunakanlah jasa atau teman-teman atau rekan kita ya yang ahli di bidang memang mekanikal elektrikal ya, dialah menanggung jawabinya. Jadi dibagi rezekinya. Kemudian yang strukturnya dikerjakan oleh sipil yang menanggung jawabi gitu. Jangan karena ini kan cuma 2 lantai, 3 lantai kan sama ini sama itu strukturnya, sama seperti yang kemarin tuh besinya cuma sekian begitu ya. Nah, jangan sok bisa. Bekerjalah profesional, tanggung jawabi apa yang menjadi kompetensi kita. Nah, supaya rezekinya berbagi. Nanti dia pun begitu. Kalau kita tularkan hal yang demikian, ketika anak sipil dapat proyek, wah, saya ajaklah Bang Boy sebagai arsiteknya, karena kemarin dia ngajak saya di strukturnya begitu. Sehingga si teman-teman kita yang orang sipil nggak merasa dirinya bisa mendesain begitu saja ya. Jadi bikin rumah, ini kan rumah doang ya, saya juga bisa katanya begitu ya. Nah, jadi ego-ego seperti itu kita tinggalkan di era sekarang ya. Semuanya bekerja pada porsinya ya. Jadi gambar-gambar juga nggak perlu ada gambar-gambar pembesian kita di gambar arsitektur. Misalnya kolomnya besinya sekian gitu ya. Itu nggak kompetensi kita. Nah, kita bekerja di bidang kita lah, dalami supaya pemasangannya mudah, kerapiannya mudah,
materialnya awet, gitu-gitu ya. Ke arsitekturnya kita fokuskan pikiran gitu. Jadi teman-teman yang lain membantu. Nah, jadi ketika kita melakukan itu, desain itu bisa dipertanggungjawabkan, itulah yang menjadi alasan kita kenapa kita harus dibayar mahal menurut mereka. Padahal sebenarnya itu nggak mahal. Kami harus membayar orang struktur sekian, ini Ibu, kemudian kami harus membayar orang ini, kemudian drafter kami gajinya segini, ini dikerjakan sekian waktu. Nah, inilah modal kerja kami. Nah, perusahaan kami akan mendapatkan keuntungan sekian. Nah, kalau kita transparan seperti itu, orang nggak merasa itu mahal. Jadi orang nggak membayangkan, dia kan cuma ngayal-ngayal aja. Sekarang apalagi komputer gampang, kerja 1 malam udah jadi. Nah, itu kan orang yang tidak paham, kita nggak boleh benci juga atau marah dengan pemikiran itu karena dia nggak memahami. Nah, itulah kita mengedukasi siapa saja yang terlibat dalam proses itu, begitu. Oke, baik ya, itu sudah langsung ke bagaimana program kerja ya untuk terkait dengan biru. Oke, ini untuk selanjutnya, jika ingin terjun langsung ini membangun desa, nah ini mengerjakan proyek desa, nih, apa arsitek harus sudah memiliki perusahaan terlebih dahulu? Nah, baru bisa mengerjakan proyek pemerintahan. Gitu. Oke, silakan. Ya, kalau secara instansi sebenarnya gini, pemerintah sendiri pun bukan di desa ya maksud saya, pemerintah kabupaten, menteri di pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya diatur bagaimana supaya tidak harus badan usaha saja yang bisa bekerja. Jadi konsultan perorangan itu bisa, ya. Jadi saya bagi juga informasi tahun lalu kami membantu PU ya dalam mewujudkan KSPN Danau Toba. Itu saya merekomendasikan ada 20 orang arsitek, kebetulan saya ketua IAI Sumut kan, saya merekomendasi 20 orang arsitek Sumut untuk mendampingi masyarakat desa di kawasan Danau Toba. Dia kontraktualnya perorangan, ya jadi 1 bulan diambil dari rate yang dari Inkindo yang kementerian itu, kemudian mereka kurang lebih bergaji 15 juta 1 bulan untuk mendampingi desa ya. Jadi bagus juga menurut saya begitu ya. Jadi bisa. Namun sebaiknya adalah Anda memang harus sudah kompeten dulu. Kalau sekarang kompetensi itu ditunjukkan oleh SKA kan. Nah, kalau nanti oleh STRA baru ke desa. Atau mungkin cari jalan lain, misalnya yang bekerja sama dengan desa itu senior Anda yang sudah punya SKA. Jadi dia sebagai leadingnya pelaksana lapangan adik-adik yang baru lulus ya, fresh graduate gitu ya di lapangannya. Jadi prinsipalnya arsitek yang sudah punya kompetensi. Nah, desa itu bisa bekerja sama arsitek yang sudah ber-SKA, langsung kontraktual. Nah, desa sekarang punya anggaran loh. Mereka punya dana desa, ya. Mereka punya dana desa kurang lebih 1 miliar per tahun, ya. Jadi kalau ada 1 orang arsitek di setiap satu desa, itu saya rasa hebat sekali desa kita. Dan berapa banyak desa di Lampung saya juga nggak tahu ya. Kalau mau masuk ke situ, ya untuk awal ya mengenal desa, mengenal potensinya, mengabdikan diri ya. Setelah lulus ya, jangan sebelum lulus nanti kacau kuliahnya ya. Jadi kalau sebelum lulus boleh dia sebagai pembelajaran luar lah namanya kalau di kampus Merdeka sekarang ya. Nah, itu boleh ya, tapi kalau untuk memegang tanggung jawab profesional, saya pikir harus ada SKA yang orang yang ber-SKA atau bersertifikat kompeten yang menjadi leadingnya. Supaya apa? Supaya dalam pemeriksaan keuangan si desanya pun tidak bermasalah. Ini uang dikasih ke siapa? Kok diberikan kepada orang yang tidak kompeten? Karena kompeten itu ditunjukkan oleh surat kompetensi atau tanda ahli begitu. Ya. Jadi sangat bisa. Oke, nah itu sudah dapat clue-nya karena lanjutan pertanyaannya juga sudah bagaimana mendapatkan proyek desa. Oke, mungkin sudah dijawab. Oke, ini untuk selanjutnya dari Prima Ardani. Nah ini bagaimana untuk meningkatkan minat masyarakat di daerah
menggunakan jasa arsitek. Karena jasa arsitek itu biasanya di daerah itu dianggap mahal, sehingga mereka tidak mau menggunakan jasa tersebut. Nah, ini beberapa kali saya dapat pekerjaan untuk mendesain, namun setelah semua selesai, biaya jasa tidak dibayar sepenuhnya. Sedangkan di awal sudah ada kesepakatan harga, namun di akhir klien menganggap tidak terlalu menganggap terlalu banyak untuk pembayaran jasa. Nah, ini bagaimana ini agar klien ini tetap memenuhi tanggung jawab pembayarannya? Oke, ini etika lagi nih. Oke. Ya, jadi memang dalam prakteknya lebih banyak ya klien yang berusaha, ya bukan klien aja ya, banyak orang lah begitu yang ketika sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, kemudian berusaha keluar dari kewajibannya gitu ya. Itu kan umum ya gitu. Saya juga punya beberapa kali mengalami ya. Jadi biasanya kita membuat beberapa mekanisme lah gitu ya. Jadi saya tidak akan bekerja sebelum ada, biasanya ada down payment lah ya. Gitu. Jadi dari kesepakatan, kemudian misalnya proses desain itu kan nggak ujuk-ujuk jadi ya. Jadi misalnya untuk survei sejak awal kita bicara bahwa kalau proyek ini nggak jadi, biaya survei kita harus tanggung seperti itu ya. Walaupun nggak tanda tangan kontrak mengatakan itu, tapi disampaikan lebih dahulu begitu supaya sama-sama senang, artinya hubungan itu tetap baik ketika setelah survei kita nggak jadi arsiteknya, tapi dana yang kita keluarkan untuk ke lapangan ya, bensin ya, tim segala macam ya, anggaran itu sudah disampaikan kalau kami begitu. Kemudian ada anggaran yang sudah disepakati ya, biasanya kita mengambilnya dari baik itu persentase. Jadi dibikin simulasi biaya ya. Jadi misalnya dari hasil hitung-hitungan programming ketahuan kira-kira berapa besar bangunannya. Ini belum ada gambar ya. Belum ada gambar, kita udah tahu berapa besar bangunannya. Kemudian kita estimasikan dengan harga satuan umum ya. Misalnya per meter berapa gitu ya. Sehingga dapatlah harga konstruksinya. Dari harga konstruksi itulah kita mulai menyampaikan biaya perencanaannya ya. Jadi kalau kami kan biasanya di arsitektur dan interior itu diinkludkan gitu ya, sekian persen begitu dari nilai taksasi kasar tadi gitu ya. Nah, kalau disepakati bisa akhirnya dipaketkan gitu. Jadi nilai paket itu dikunci. Kalau nanti ada dalam proses desain ada perbedaan harga, misalnya lebih rendah atau lebih sedikit dari harga taksasi awal, udah dikunci fee desain misalnya tetap segitu, bisa, itu tergantung kesepakatan gitu. Nah, jadi waktu kita proses, kita dapat uang muka, kita kerjakan, nanti ada namanya pekerjaan conception ya. Jadi kita sudah pertemuan sebelum masuk ke preliminary design, ada conception, kita bahas supaya nggak terlalu jauh, nanti di preliminary kita sudah memasukkan penagihan termin begitu ya. Jadi kita nggak melanjutkan sebelum terminnya juga dicairkan. Nah itu ya biasalah, itu trik-trik supaya tanggung jawab, hak dan tanggung jawab itu berjalan. Memang ketika itu dibayarkan akhir, nah itu yang resikonya memang cukup besar ya. Nah, jadi semuanya dimulai dari kepercayaan. Jadi kalau dia percaya, kalau dia nggak percaya memberikan uangnya, saya begitu ya. Kalau dia nggak percaya ke kita memberikan DP, pertanyaannya kenapa kita percaya memberikan desain gitu. Berarti kan kita ini belum dimulai dari trust. Dia belum percaya saya belum percaya dia dong. Berarti kita nggak usah mulai ini kegiatan gitu. Karena ada hal yang mendasar di kita itu belum saling percaya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita saling percaya? Ya dia percaya dengan saya dulu dong, ya kan? Toh kan kita jelas ya, kantornya jelas, orangnya jelas, di mana orangnya ada, gitu kan? Nggak mungkin melarikan DP yang tak seberapa kan begitu ya. Nah, jadi Jadi
segala sesuatu itu dimulai dari saling percaya dulu gitu. Kalau udah percaya, ayo kita jalan. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan dia nanti ngerti lah bahwa ini kami sudah kerja sekian, nanti dia ngerti. Itu yang repot. Nah, itu kalau dalam bisnis. Ini kan dalam biro karena berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran, ya itu kita upayakan seminimal mungkin lah resiko itu ada di kita saja gitu. Gitu kira-kira, apakah sudah terjawab? Ya, semoga sudah ya, sangat jelas. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Septiadi Nugroho. Oke, untuk materinya terima kasih Pak Boy. Oke, ini ingin bertanya nih, berdasarkan pengalaman Bapak selama berkecimpung ya di dalam dunia arsitektur atau sebagai arsitek nih. Nah, untuk mahasiswa saat ini yang berencana bekerja, nah kira-kira hal apa yang sangat dibutuhkan ya sebagai modal dari magang hingga mendapatkan posisi pekerjaan leader? Wow. Oke, silakan. Ya, kalau saya ya ini mungkin pasti banyak pandangan lah ya. Kalau saya pandangan yang pertama itu adalah komunikasi ya. Komunikasi itu sangat penting. Itu awal dari semuanya karena dari komunikasi yang baik kita sudah membangun citra kita pada orang lain ya. Nah, tapi komunikasi ini kan nggak ujuk-ujuk ada ya. Nggak ujuk-ujuk ada. Itu dimulai dari kapan? Dari mahasiswa ya. Jadi mungkin Pak Eko masih ingat juga ya, saya dulu ketua himpunan ya di kampus ya. Jadi sempat waktu itu kami ya nggak tahu saya Pak Eko masih ingat apa enggak. Saya ketua himpunan mau bikin namanya ospek ya, mabim himpunan ya. Terus saya minta surat izin dari Pak Eko, terus Pak Eko di situ nggak mau ya. Kemudian Pak Eko nggak mau teken karena saya tidak menyetujui ya, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi tapi komunikasi saya bangun pelan-pelan, akhirnya saya ganti kata menyetujui di surat itu jadi mengetahui gitu ya. Jadi Pak Eko saya todong ya. Pak Eko kan tahu ya kami mau pergi gitu ya. Jadi hanya untuk mengetahui saja gitu. Nah, jadi mungkin Pak Eko nggak tahu saya masih ingat atau lupa, tapi yang pasti dari pembicaraan awal yang agak streng waktu itu Pak Eko kan, nah jadi lunak juga gitu. Jadi maksudnya begini ya, jadi dari waktu kita kuliah banyak berorganisasi, banyak hal-hal permasalahan yang kita lalui, kemudian mengajak teman ya, bagaimana mengajak teman. Saya bukan bilang memimpin teman ya, tapi mengajak ya supaya teman-teman itu mau seperti rencana yang baik yang kita rencanakan gitu kan. Nah, sehingga waktu kita jadi arsitek pun kita mengajak klien supaya dia mau dengan rencana yang baik yang sudah kita buat gitu. Nah, kan mengajak itu berbeda ya dengan mengarahkan klien gitu. Nah, jadi makanya saya bilang dialog kadang-kadang hari ini nggak dapat gitu ininya diskusinya yang baik gitu kan. Saya nanti coba tunda lagi situasi supaya tidak makin runyam gitu kan. Membaca psikologinya diskusi begitu ya. Jadi menurut saya komunikasi itu penting ya. Jadi yang kedua, tahu skala prioritas. Ya, tahu skala prioritas. Jadi kita bisa memprioritaskan yang utama, misalnya kita pertemuan dengan klien ya, atau dengan klien ini kan macam-macam ya, bisa forum, bisa perorangan dan lain-lain. Yang pertama yang kita bagian dari kita yang harus kita bawa itu harus clear ya. Jadi ketika itu clear di kita prioritas yang kerjaannya apa ya, kan kerjaan begitu banyak begitu ya. Jadi yang prioritas itu membuat kita percaya diri dalam menyampaikan apa yang kita rencanakan. Nah, jadi itu juga akan memudahkan dan tim kita pun semuanya akan pede kalau kita sebagai leadernya sudah pede duluan gitu kan. Tapi kalau leadernya juga sudah sakit perut ya udah timnya akan bubar gitu ya. Nah, jadi pola-pola itu ya komunikasi sama skala prioritas pekerjaan, skala prioritas itu memprioritaskan pekerjaan ya dengan time schedule dan lain-lain. Saya pikir itu yang
jadi kunci ya. Yang terakhir saya pikir ini yang saya bilang tadi ya, etik ya, kita semua itu etik. Bukan soal seberapa besar yang kita dapat. Semua proyek itu nilainya hasil ya, jadi bukan rupiah gitu ya. Nah, jadi saya dapat proyek bikin kantor desa pun ya seriusin gitu, jangan sekedar kantor desa ya udahlah gini gitu, jangan. Jadi itu sudah kita tanamkan ke setiap orang atau klien yang kita temui bahwa dikasih pekerjaan kecil saja kita serius, maka pekerjaan besar layak untuk diberikan, kira-kira begitu. Jadi jangan karena kecil, ini desainkan pagar, saya ya bantu desainkan pagar ya, terus kita, wah gue kan arsitek gitu, masa gue disuruh desain pagar gitu kan. Nah saya pikir enggak gitu. Kita berikan yang bagus begitu, pagar gitu kan, walaupun nggak ada nilai rupiahnya, maksudnya kecil nilai rupiahnya gitu ya. Tapi itu kita sudah memberikan image terhadap kita sendiri, dinilai orang adalah orang yang mau diberikan tanggung jawab. Gitu. Ya kira-kira gitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ikut dalam peserta webinar ini. Oke, sebelum saya memberi catatan dari kesimpulan kuliah webinar ini, mungkin nih ada closing statement-nya nih dari Pak Boy. Oke, silahkan Pak Boy. Baik ya. Jadi waktu saya setelah menjadi arsitek, kira-kira 5-6 tahun begitu ya, saya sadar sebenarnya yang Maha Kuasa yang menempatkan saya di situ gitu. Jadi saya mengaminkan bahwa saya adalah agen yang Maha Kuasa, kira-kira begitulah. Saya agennya yang Maha Kuasa untuk membuat tempat yang lebih baik, karena saya sudah mendapatkan pendidikan yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, ya kan, mengalami proses yang cukup baik, sehingga saya punya kompetensi itu dan ternyata baru sadar, oh ternyata yang Maha Kuasa itu memberikan saya tugas untuk agennya beliau, agennya Tuhan, memberikan tempat yang baik untuk orang menjalani kehidupannya. Maka hal itu membuat saya bagaimana sebesar mungkin atau sebanyak mungkin orang bisa merasakan atau mengalami hal yang baik yang saya rencanakan. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu jadi motivasi. Jadi innovation is my tradition, for better living is my commitment. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Boy. Oke, ini akan saya simpulkan dari materi pagi ini yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Nah, mungkin bagi adik-adik mahasiswa nih, calon yang akan mengikuti nih jejak Pak Boy di kemudian hari. Ya, kita harus tetap dengan regenerasi ya, Pak Boy ya. Yang muda harus terus belajar, yang muda atau yang tua tidak harus tapi kita tetap harus saling berbagi gitu ya. Oke, ini kesimpulan sekarang ini yang dari webinar ini. Oke, dari Biro bagaimana membangun biro. Ya, yang jelas kita berlatar belakang pendidikan arsitektur ya, dimulai dari itu. Dan selanjutnya dari proses belajar ya, belajar bekerja dengan konsultan. Nah, ini suatu proses ya, tetap harus belajar sampai kapanpun kita harus belajar. Nah, dari biro ini juga ada divisi ya, pembagian untuk tim arsitek. Nah, ini yang akan saling memberi masukan untuk saling berkolaborasi. Selanjutnya kita berkomunikasi hal penting. Nah, ini menjadi hal penting karena kalau miskomunikasi, nah itu akan susah. Nah, poin kelima ini merupakan bagian dari instansi juga ya. Kita biro ini tidak mungkin kita berdiri sendiri ya. Pasti akan ada stakeholder yang akan mendampingi kita selanjutnya. Yang keenam, sikap.
Nah ini ya, mental creation dengan basic creation. Selanjutnya yang ketujuh, nah tidak lupa kita juga harus membangun desa, walaupun kita tinggal di kota, kita juga harus memperhatikan asal kita di mana. Misalnya kita dari desa, bagaimana kita membangun desa. Dan yang terakhir, modal penting di biro arsitek itu adalah etik, ya. Itu yang terakhir. Ini yang sangat susah mungkin ya dikerjakan. Oke, baik. Terima kasih. Hasil kesimpulannya sudah saya bacakan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak Boy. Baik, terima kasih Bu Diana dan Bapak Boy. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Untuk para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Ya. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Dan slide terakhir, slide ke-8. 1, 2, 3. Sudah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Boy, Ibu Diana, Bapak Budi, Pak Eko, dan Bapak atau Ibu dosen. Serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, saya Vanessa pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman ITERA. Terima kasih Pak Eko. Saya nggak ngelihat Pak David ini. Lagi ada kegiatan, Pak. Oh iya, ada kegiatan yang sama ya. Okay. Oh, ada Kang Ahmad juga ya. Kang Ahmad Sulaiman. Ini apa adik kelas saya nih, Pak Eko. Selamat Bang Boy, makasih Bang Boy. Ya, sama-sama Pak Eko, makasih banyak. Sehat-sehat selalu ya. Ya, amin. Saya tadi malam aja teman-teman reuni di sini. Oh. Rupanya tidak banyak yang baca ininya. Memang terlalu mendadak sekali ya. Makasih ya Bang Boy ya, dan bosan-bosan ya kalau kita minta lagi ya. Siap. Nanti selanjutnya menarik kita membahas tentang ini Pak Eko, saya masuk di desain yang menerjemahkan arsitektur tradisional ke dalam konteks kekinian di proyek-proyek. Wow. Tapi lebih ke hal desain lah. Ya, ditunggu ya Bang Boy ya. Siap. Baik Pak, saya ada lanjutan kegiatan Pak, mohon izin. Oke, makasih Bang. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Pak Boy. Bu Diana. Sama-sama. Nanti kita juga ketemu di Bali ya Bu Diana ya. Siap, Munas. Siap. September ya di Bali ya. Amin. Siap, Munas. Oke, terima kasih Pak Eko, terima kasih semuanya. Makasih Bu Diana, panitia, makasih panitia ya. Makasih panitia, makasih. Teman-teman yang sudah hadir ya. Ini tadi saya lihat ada dari NTT, dari Palangkaraya, wah luar biasa ya. Saya cukup berbangga juga mana adik-adik mahasiswa ITERA. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Boy, Pak Eko, dan teman-teman YAI Lampung. Oke, saya pamit izin.